Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Novita Wulandari, SSTMSI, dosen program studi Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Taman Siswa Palembang. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026, perkenankan saya untuk membuat video PDD UKT-PT bidang pengajaran dengan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Inovasi Pelayanan Publik. Teknik pembelajaran yang digunakan dalam setiap mata kuliah yang saya ampuh, khususnya mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik, itu adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pertemuan yang ke-11 pada mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita bersama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum lanjut kita akan absensi terlebih dahulu. Bu Yuliana Egamu. Oke. Bu Jumaini. Pak Sanusi. Itu adalah pada pertemuan ke-11 ini adapun capaian yang diharapkan yaitu adalah sub-CPMK keempat, yaitu adalah Bapak Ibu mampu merancang inovasi pelayanan publik berbasis masalah. Artinya indikator penilaian untuk pertemuan ke-11 ini adalah ketepatan dalam mengidentifikasi masalah, lalu menganalisis akar masalah dan kebutuhan pengguna, serta merumuskan tujuan inovasi dan menyusun solusi yang relevan dan layak. Dan kriteria penilaiannya adalah nanti kita ada rubrik proyek yang akan Bapak Ibu kerjakan secara berkelompok, termasuk adalah feedback sesuai dengan hasil diskusi yang akan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Jadi untuk bentuk pembelajaran kita itu lebih ke PBL dan diskusi, jadi ada design thinking yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan rancangan pengembangan inovasinya, serta sesuai dengan materi hari ini itu adalah identifikasi dan analisis masalah pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu akan mereview permasalahan inovasi yang sudah ada, boleh di level pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi, hingga layanan inovasi yang ada di pihak swasta. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, yaitu kita akan mereview kembali apa itu inovasi. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah kerangka pemikiran akademis yang super menarik dari mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik. Oke, biar kebayang arahnya kemana, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari cara identifikasi masalah pelayanan publik. Terus masuk ke taksonomi inovasi Robertson, ngebahas mulai dari inovasi terus-menerus secara dinamis, sampai inovasi terputus. Dan puncaknya, gimana cara kita merancang solusi inovatif yang pas sasaran. Langsung aja yuk! Masuk ke bagian 1, identifikasi masalah pelayanan publik. Sebelum kita sibuk banget mikirin inovasi apa yang mau dibikin, kita wajib paham dulu nih garis dasar atau fondasi dari isu pelayanan publik itu sendiri. Inovasi sejati itu nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Kita benar-benar harus ngelewatin proses yang lumayan ketat. Mulai dari pemetaan masalah yang komprehensif, cari tahu dan isolasi mana sih akar masalah utamanya, terus pahamin betul apa kebutuhan pengguna dan sasarannya, semua ini harus beres sebelum kita berani ngusulin yang namanya solusi inovatif. Sering banget kan kita lihat orang langsung lompat bikin solusi, tapi lupa ngerjain PR di 4 langkah awal tadi. Jangan sampai deh kita kayak gitu. Lanjut ke bagian 2, taksonomi inovasi Robertson. Setelah kita tahu persis gimana cara identifikasi dan bedah masalahnya, sekarang saatnya kita intip menu solusi apa aja sih yang sebenarnya tersedia buat kita.
Nah, disinilah taksonomi Robertson ini jadi makin menarik. Robertson itu mengelompokkan inovasi ke dalam 3 tingkat evolusi yang beda-beda. Inovasi terus-menerus cari dinamis, dan inovasi terputus. Ketiga kategori ini semacam ngasih kita kacamata atau kerangka analisis yang jelas banget soal seberapa besar efek disrupsi atau seberapa jauh perubahan perilaku yang bakal kita bawa ke masyarakat lewat solusi kita nantinya. Kita mulai dari bagian 3, inovasi terus-menerus. Ini adalah tingkat perubahan yang pertama dan bisa dibilang yang paling halus atau bertahap. Jadi, inti dari inovasi terus-menerus ini adalah sekedar modifikasi. Kita memodifikasi produk atau layanan yang udah ada. Tujuannya apa? Ya murni buat bikin semuanya jadi lebih praktis, tanpa harus ngacak-ngacak kebiasaan masyarakat yang udah mapan. Kita sama sekali nggak maksa pengguna buat belajar kebiasaan baru. Saking halusnya, pengguna kadang sampai nggak sadar loh kalau mereka tuh lagi berhadapan sama sebuah inovasi baru. Transisinya berasa alami banget, ngalir gitu aja. Di dunia nyata, konsep ini tuh jalan dengan sangat brilian. Contoh gampangnya nih, pernah merhatiin kan perubahan kemasan deterjen dari kotak karton jadi bentuk pouch yang gampang banget dituang? Atau contoh klasik lainnya, air mineral kemasan kayak Aqua. Fungsinya sama buat minum, kebiasaan minum masyarakat juga tetap sama kan? Tapi inovasi kemasannya sukses besar menuhin kebutuhan dasar kita soal kepraktisan dan aksesibilitas. Coba deh kalian bayangin sebentar, gimana sih kakek atau nenek kita zaman dulu kalau mau minum air? Pasti ribet kan? Harus nimba air sumur dulu, direbus di atas kompor sampai mendidih, terus ditungguin sampai dingin, baru deh bisa diminum. Nah, bandingin sama cara kita hari ini. Rasanya gampang banget. Kita tinggal buka kulkas, ambil sebotol air, buka tutupnya, dan langsung minum. Kapanpun, dimanapun. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita bisa beralih secara drastis dari kebiasaan repot merebus air keran tiap pagi, jadi kebiasaan bawa-bawa botol plastik praktis kayak sekarang? Nah, cerita transformasi yang benar-benar mengubah kebiasaan satu negara ini, ternyata bermula dari sebuah masalah yang sangat simpel di tahun 1973. Waktu itu, Bapak Tirto Utomo ngelihat tamu-tamu asingnya dari Amerika jatuh sakit perut. Kenapa? Ya karena mereka disuguhi air rebusan tradisional yang biasa diminum sama warga lokal. Oke. Mari kita selami bareng-bareng pergerakan waktunya karena ini cepet banget. Berawal dari nangkep masalah higienitas air di tahun 1973 tadi, Pak Tirto ini nggak tinggal diem. Beliau langsung action mendirikan pabrik PT Golden Mississippi. Dan yang bikin takjub, cuma butuh waktu sekitar 1 tahun, tepatnya 1 Oktober 1974, produk komersial pertama mereka resmi meluncur. Wujudnya saat itu berupa air mineral higienis dalam kemasan botol kaca lumayan gede, 950 ml, dan dijual seharga Rp75 per botol. Di tahun 1973, Pak Tirto ngeliat ada celah kosong yang gede banget di pasar Indonesia. Maksudnya, waktu itu belum ada air minum yang aman, higienis, dan yang paling penting, siap minum. Observasi simpel soal tamu asing yang sakit perut tadi bukan cuma sekedar nasib buruk, bukan. Buat beliau, itu adalah inspirasi. Beliau berhasil mengubah krisis kecil itu jadi solusi kesehatan massal sekaligus bentuk inovasi pelayanan publik buat masyarakat luas. Inilah fondasi awal yang kelak melahirkan pelopor dan produsen air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia. Disinilah letak revolusi yang sebenarnya. Mari kita lihat keranjang yang paling radikal dari taksonomi tadi. Coba deh kita bandingin. Kebiasaan lama masyarakat kita tuh repot banget. Harus masak air keran yang belum murni di rumah. Prosesnya panjang, ya kan? Terus Aqua datang bawa kebiasaan baru yang dulu nggak pernah kepikiran sama sekali. Yaitu beli sebotol air mineral ukuran 950 ml yang udah siap diminum secara instan. Ini tuh benar-benar bentuk paling murni dari inovasi terputus. Mereka nggak cuma berbisnis, tapi mereka mendisrupsi kebiasaan turun-temurun dan jadi pionir lahirnya industri air minum dalam kemasan di negara kita. Luar biasa banget dampaknya. Di level inilah disrupsi yang sebenarnya baru kejadian. Kita ngomongin inovasi yang secara radikal mengubah cara kita hidup, cara kita kerja, atau dalam konteks kita hari ini, cara kita berinteraksi dengan pelayanan publik. Ini bukan cuma modifikasi tipis-tipis ya, ini perombakan total. Kita ngenalin ke masyarakat suatu hal yang 100% baru. Bayangin aja gimana pergeseran drastis masyarakat kita. Dari yang kebiasaannya baca koran fisik, cetak, atau dengerin radio analog tiap pagi, sekarang bergeser total jadi ngakses dunia informasi secara online dan real time lewat layar HP pintar. Kebiasaan lama kita tuh benar-benar terputus dan langsung diganti sama kebiasaan yang benar-benar baru. Nah, pelayanan publik juga sangat bisa loh ngelewatin transformasi radikal kayak gini. Terus di bagian keempat kita masuk ke inovasi dinamis transformasi teknologi buat meningkatkan sebuah proses. Di inovasi tipe ini, kita nggak cuma sekedar gonta-ganti kemasan. Kita mungkin mulai bikin fitur atau malah produk yang sama sekali baru. Tapi catat kuncinya,
Inovasi ini tetap nggak mengubah pola kebiasaan lama penggunanya secara mendasar. Interaksi intinya bakal tetap terasa sangat familiar. Fase inovasi dinamis itu terjadi waktu sebuah produk berevolusi, tapi konsumen nggak dipaksa buat belajar cara baru untuk makainya. Kelihatan banget bedanya kalau kita bandingin produk perdana di tahun 1974 sama versi tahun 1985. Awalnya tuh, Aqua dikemas pakai botol kaca 950 ml. Bayangin, berat banget, rawan pecah, dan jelas susah dibawa-bawa. Tapi di tahun 1985, mereka merombak teknologinya, beralih pakai botol plastik PET ukuran 220 ml. Perubahan material ini secara drastis naikin kepraktisan, mangkas biaya distribusi, dan bikin botol ini jadi teman setia buat masyarakat yang mobilitasnya tinggi. Pola minumnya sih tetap sama, tapi pengalamannya jauh lebih enak. Nah, poin krusialnya di sini. Inovasi dinamisnya Aqua itu nggak cuma berhenti di wujud kemasan, tapi juga menyentuh cara mereka memproduksinya. Di tahun 1995, di pabrik Mekarsari, mereka nerapin terobosan cemerlang yang namanya sistem produksi inline. Coba bayangin, 3 langkah luar biasa ini terjadi barengan. Botol plastiknya diciptakan, langsung diisi air mineral segar, terus ditutup rapat, dan hebatnya, semuanya terjadi tanpa ada campur tangan fisik dari manusia sama sekali. Transformasi teknologi ini benar-benar merevolusi standar higienitas. Jadi keraguan publik soal kebersihan air ini langsung hilang seketika. Lanjut ke bagian kelima, inovasi terus-menerus, tentang bagaimana pertumbuhan iteratif yang berkelanjutan itu dibentuk. Oke, dari sini kita bisa belajar kalau pertumbuhan itu bisa diraih lewat langkah-langkah kecil tapi konsisten. Selama bertahun-tahun, Aqua ngelakuin modifikasi berkelanjutan buat mastiin merek mereka tetap relevan di tengah persaingan yang makin ketat. Misalnya nih, tahun 2000, setelah beraliansi sama Danone, mereka meluncurkan label Danone Aqua. Terus buat ngatasin kejenuhan pasar, di tahun 2004 mereka ngeluarin varian rasa lewat Aqua Splash of Fruit, yang disusul rilisnya minuman isotonik Mizone di tahun 2005. Oh, dan jangan lupa soal rebranding visual mereka. Waktu ngerayain ulang tahun ke-40 di tahun 2013, mereka ngenalin logo baru. Logo ini dengan apik mengombinasikan angka 40 berpola batik dan tetesan air yang melambangkan kemurnian sekaligus eratnya Aqua dengan budaya kita di Indonesia. Ke bagian 6, merancang solusi inovatif. Sekarang, gimana cara kita ngerangkai semua konsep keren tadi biar bisa beneran diterapin di lapangan? Gini, pada akhirnya keberhasilan sebuah inovasi pelayanan publik itu bergantung banget sama kebijaksanaan kita waktu ngerancang solusi. Kuncinya cuma satu, kita harus pintar nyelarasi seberapa mendesak masalah di lapangan dengan tingkat inovasi yang tepat. Jangan maksa bikin inovasi terputus yang radikal banget, kalau nyatanya masyarakat kalian tuh cuma butuh perbaikan layanan terus-menerus yang sederhana. Berlaku juga sebaliknya ya, harus pas takarannya. Apa yang paling menantang dari membangun sebuah bisnis? Yaitu sadar kalau solusi jenius di masa lalu kayak penemuan botol plastik tadi bisa aja berubah jadi krisis lingkungan di masa kini. Sadar akan hal itu, sejak tahun 2006, Aqua merestrukturisasi program keberlanjutan mereka lewat 4 pilar Aqua Lestari. Mereka kerja keras ngelindungin ekosistem air. Bayangin, targetnya tuh super efisien, di mana 1 liter air produksi ditargetkan cuma butuh 1,16 liter air. Mereka juga nerapin praktek ramah lingkungan kayak pakai kardus daur ulang, terus ngeberdayain warga sekitar pabrik lewat program berbagi air yang udah menyentuh lebih dari 133.000 orang. Dan yang terpenting buat nanggulangin isu lingkungan, komitmen ambisius mereka buat pakai 50% plastik daur ulang atau RPET di semua kemasan mereka pada tahun 2025 nanti. Ini jadi bukti kalau sebuah perusahaan itu harus terus mengidentifikasi masalah baru dan ngelahirin inovasi keberlanjutan, nggak boleh berhenti. Perjalanan panjang dari tahun 1973 sampai detik ini ngebuktiin kalau kerangka inovasi Robertson itu emang beneran nyata dan bisa diaplikasikan. Aqua memulai imperiumnya lewat inovasi terputus, memperbesar skala pakai inovasi dinamis, dan mempertahankan posisinya di puncak lewat inovasi terus-menerus. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Coba perhatiin sekitar deh. Masalah harian apa sih yang sering kalian abaikan hari ini, yang kalau kalian teliti lebih dalam, sebenarnya berpotensi besar buat jadi inovasi terputus raksasa berikutnya? Teruslah mengamati ya. Terima kasih udah ikut ngebedah materi hari ini bareng saya, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ada yang masih ingat, Bapak Ibu, definisi dari inovasi, definisi pelayanan publik dan definisi inovasi pelayanan publik. Belum kita mulai? Baik, Bu Rosmala. Oke, baik. Inovasi merupakan ide dan gagasan. Oke, pelayanan publik, ada yang masih ingat? Bapak Ibu, baik, dipersilakan Bu Nova.
Oke, baik. Selanjutnya, sekarang kita gabung inovasi pelayanan publik. Ibu Aini? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mereview kembali terkait regulasi. Mungkin ada yang masih ingat regulasi apa saja yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik. Coba Pak Ibrahim? Ya, regulasi. Ada tentang pelayanan. Oke, itu landasan awal terkait dengan pelayanan publik. Baik, ada lagi yang masih ingat? Pak Sujatmiko? Regulasi. Ya, regulasi perundang-undangan. Tahun? Tentang? Terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan mereview kembali. Nah, jadi udah benar yang disampaikan tadi. Jadi pertama sekali adalah yang menjadi dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuklah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, jadi kalau kita mereview kembali, sebenarnya kenapa ada kaitan dengan pemerintah daerah? Sebelumnya kalau kita bilang inovasi, saat ini sudah ada BRIN dan BRIDA juga yang menyatakan bahwa ke depannya kebijakan itu sudah berbasis riset salah satunya. Termasuklah dasar untuk penyusunan inovasi itu juga sudah memiliki payung hukumnya. Nah, lanjut masuk tadi benar yang disampaikan itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Termasuk ada peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah dan berkenaan dengan hal tersebut. Juga ada Permen Pan RB nomor 91 tahun 2021 tentang pembinaan inovasi pelayanan publik. Nah, jadi Bapak Ibu untuk Permen Pan RB mohon maaf nomor 91 tahun 2021 ini telah mencabut Permen Pan RB nomor 30 tahun 2014 terkait dengan pedoman inovasi pelayanan publiknya, dan yang terbaru ada Perban Badan Riset dan Inovasi Daerah nomor 2 mohon maaf tahun 2025 tentang tata kelola data riset dan inovasi. Jadi Bapak Ibu terkait dengan landasan kebijakan daripada inovasi pelayanan publik. Yang dimaksudkan dengan daya saing yang rendah, mengapa itu daya saing itu rendah? Terkait dengan Oke, SDM. Ada apa SDM, Pak? Oke, terkait ketenaga kerjaan yang masih minim terkait profesionalitas, boleh? Ada lagi? Efisiensi waktu. Oke. Berarti dari sisi pelayanan ya, Pak. Contohnya apa efisiensi waktu? Lebih efisien. Oke, lebih cepat. Ada lagi? Kenapa kita penting untuk selalu berinovasi? Jadi sebelum kita mudah diakses. Ada lagi yang lain? Oke, berarti kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang juga saat. Baik, 5 hal yang perlu ada dalam satu inovasi. Yaitu yang pertama adalah pengetahuan baru. Apa yang menjadi pengetahuan baru? Cara barunya apa yang dilakukan? Objek barunya seperti apa? Teknologi barunya apa yang digunakan? Dan penemuan barunya apa saja? Yang akan Bapak Ibu gagas lebih lanjut. Oke, jadi 5 poin tadi nanti mohon untuk dicatat sebagai bahan diskusi Bapak dan Ibu sekalian, dan jenis inovasi ada 3. Oke, jadi Bapak Ibu silahkan, jenis inovasi ada 3, apa saja? Kita menurut Robertson, apa saja jenis inovasi? Boleh? Inovasi Oke.
bisa saya contohkan salah satu proses. Proses ini bagaimana berbeda kalau dan sudut layanan. Misalnya, artinya kita mau mencerita itu prosesnya itu manual dan sekarang kita bisa menggunakan aplikasi yaitu aplikasi online. Nah, salah satu kita contohnya di perusahaan kita ada inovasi untuk pembuatan perizinan gitu. Nah, pembuatan perizinan itu selama ini kita melalui manual langsung ke lokasi dan sekarang kita bisa melakukan inovasi perizinan itu melalui online gitu. Seperti sistem OSS juga bisa saya. Oke. Baik, terima kasih Bu Yulia. Ada lagi? Ada 3 Bapak Ibu. 1 sudah dikemukakan oleh Bu Yulia. Ashabul, mau mencoba? Dari yang tadi ya, Iya. inovasi Indonesia antara lain adalah inovasi terus-menerus secara dinamis. Jenis inovasi ini juga bisa melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang telah ada sebelumnya. Tetapi tidak menambah atau mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan belanja pelanggan ataupun penggunaan produk. Misalnya pada sertifikat gigi listrik, open dish, makanan alami dan frekuensi yang sangat besar. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? 1 lagi? Oke, Pak Sanusi. Adalah inovasi sistem metode. Oke, seperti apa itu? Perubahan cara pengelolaan atau koordinasi atau penggunaan teknologi itu sendiri. Ini sangat penting bagi inovasi sistem. Contohnya adalah melalui elektronik atau integrasi data melalui sistem antar instansi. Oke, antar instansi. Gantung pada dampak daripada produk dan perubahan daripada perilaku pengguna ataupun usernya tadi. Jadi, dengan demikian Bapak Ibu terkait dengan jenis-jenis inovasi, nanti Bapak Ibu kita akan bentuk yang namanya kelompok agar Bapak Ibu bisa melakukan diskusi lebih lanjut. Tinggal dipilih antara mau jasa ataupun barang. Kasih kita, nanti Bapak Ibu kita akan menyusun proposal rancangan inovasi. Jadi Bapak Ibu silakan nanti menentukan dulu jenis inovasinya, lalu diidentifikasi permasalahan yang jadi akar masalah. Jadi kalau kita udah bilang isu strategis, bisa potensi, bisa masalah Bapak Ibu. Namanya isu strategis. Lalu kebutuhan pengguna seperti apa yang dibutuhkan. Termasuk tujuan daripada pengembangan inovasi yang akan Bapak Ibu lakukan dan solusi yang ditawarkan. Oke. Jadi dengan demikian Bapak Ibu kita harapkan nanti Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan rancangan tersebut. Oke, perhatian sebentar ke depan. Ini adalah contoh rancangannya. Jadi Bapak Ibu, silakan nanti didefinisikan terlebih dahulu jenis inovasi yang akan Bapak Ibu lakukan. Lalu tahapannya ada 6 hal. Yang pertama adalah identifikasi dulu apa yang jadi permasalahannya. Kita ngambil contoh ini adalah di CFN ataupun CFD. Jadi definisinya apa sih inovasinya, ya kan? Lalu kita identifikasi apa aja. Lakukan pemetaan kebutuhannya. Artinya Bapak Ibu harus menganalisis dulu kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh warga? Kalau kita mau ngambil CFN, CFD, apakah hanya sekedar sebagai area memfreekan untuk kendaraan berlalu lalang atau seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Baik itu jenis UMKM. Lalu desain inovasi seperti apa? Jadi Bapak Ibu sudah merancang program termasuk zona kegiatan jadwal serta rancangan kolaborasi seperti apa? Apakah melalui instansi terkait akan berkolaborasi juga dengan UMKM, apakah dengan media, ataukah dengan NGO dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah rancangan uji coba program yang akan Bapak Ibu lakukan. Artinya ada proses pelaksanaan yang secara bertahap yang Bapak Ibu lakukan. Lalu nanti termasuk di sini adalah
monitoring evaluasinya harus ditekankan pada poin tahap keempat ini. Dan yang kelima adalah evaluasi dan perbaikan. Seperti apa? Jadi kalau bisa Bapak siapkanlah indikator yang mau dievaluasi nanti ya dan yang keenam adalah replikasi dan penguatan. Artinya ada pengembangan daripada area lain dan dukungan termasuk di sini digitalisasi dan regulasi. Jadi kalau memang belum ada regulasi Perda, Perwali, Perbuk dan sebagainya, dipersiapkan untuk Bapak Ibu persiapkan. Jadi contohnya sebagai berikut bahwa jadi Bapak Ibu dalam merancang inovasi ini tadi, setelah Bapak Ibu identifikasi, silahkan dipersiapkan pendekatan apa yang Bapak Ibu lakukan. Metode analisis seperti apa dan apa yang menjadi tantangan dalam pengembangan inovasi tersebut. Jadi kalau kita contohkan artinya di sini kita anggaplah ini ada CFD-nya apa? Perlunya adalah layanan public keliling. Seperti apa? Layanan public keliling. Apakah nanti Dinas Koperasi UKM akan membuat stand khusus di sana? Jadi bagi UMKM yang belum ada NIB dan sebagainya dapat dibantu fasilitasi di tempat misalnya untuk sosialisasi. Jadi diklasifikasi, mungkin di sini nanti Dinas Koperasi dan UMKM akan dipisah, piketnya dipersiapkan, artinya ada pendataan yang lebih spesifik berdasarkan kategorisasi ya, jenis UMKM-nya termasuk yang sudah memiliki izin, yang belum memiliki NIB, sertifikat halal dan sebagainya. Jadi kita udah ada pojok edukasi dan juga di koridor UMKM itu sendiri kita juga dapat pendataan yang lebih spesifik yang diharapkan. Dengan demikian apa? Terkait dengan riset itu akan sangat membantu. Jadi mereka nggak perlu langsung datang ke kantornya pada hari kerja. Bahkan orang yang dari luar kota pun kalau datang ke kota Palembang untuk riset ya kan, mereka juga bisa mengajukan melalui online, tapi juga pada saat sesi wawancara dan sebagainya pengambilan data dapat mereka lakukan melalui agenda CFD itu sendiri contohnya. Dan termasuk itu adalah aplikasi tadi yang sudah ditawarkan oleh Pak Jims terkait dengan QR feedback bagi warga. Yang kita harapkan sekarang kalau memang KTP itu bisa diintegrasikan ada eKTP tadi, ya kan? Apalagi ada QRIS barcode, masyarakat yang mengikuti area ini cukup scan barcode aja. Udah tahu, oh yang datang ini Pak Sanusi. Ya kan? Otomatis apa? Silahkan nanti tuh akan masuk notifikasi ke handphonenya untuk mengisi bagaimana kepuasan daripada pelayanan aktivitas CFD itu sendiri. Artinya memang ini kita akan masuk ke poin 4 tadi bahwa ini dimonitor secara berkala. Oke Bapak Ibu, nah jadi Bapak Ibu nanti sudah merancang tadi siapkan juga indikator keberhasilannya apa saja. Boleh nanti dicek lagi merujuk perundang-undangan yang sudah ada atau indikator sudah dari teori tadi. Sebagai salah satu contoh indikator keberhasilan dari CFN ataupun CFD tadi adalah partisipasi masyarakat. Artinya banyaklah ambisi masyarakat yang turut berpartisipasi ya kan. Bukan sekedar melihat. Tapi ini menjadi ajang edukasi dari anak-anak ya kan hingga dewasa. Termasuk lansia. Lalu keamanan dan kenyamanan. Kenapa? Mungkin sekarang kalau kondisinya kurang tepat ya kan mau dipindahkan misalnya ke area Jakabaring, silahkan. Ada pertimbangan khusus. Karena apa? Yang pertama tadi mungkin aksesnya dibatasi untuk berlalu lalang daripada transportasi pribadi, tapi tidak untuk transportasi umum misalnya. Dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, lalu dengan berikutnya ada pertumbuhan transaksi UMKM secara tidak langsung, otomatis aktivitas perputaran produk, juga keuangan tadi akan masuk di sini. Diharapkan seperti apa? Jadi Bapak Ibu silakan persiapkan 6 tahapan tersebut. Diskusi pada hari ini presentasinya adalah di 1 jam ke depan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Diskusinya kita cukupkan sampai di sini. Nanti silakan disalin dalam bentuk PowerPoint. Minggu depan Bapak Ibu ada presentasi kelompok. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehat selalu, senantiasa diajarkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Demikianlah video PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat pemenuhan Sardos tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.